Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Saidah, peserta Latsar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 11, Kelompok 3 dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sintesa Agenda 3 dan personal branding yang di dalamnya mencakup materi manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government yang saling terkait satu sama lain. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN. Manajemen ASN mencakup kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, dan sistem merit. Kedudukan ASN yaitu sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Hak ASN yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Tetapi untuk P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun. Sementara itu, kewajibannya ialah menjalankan tugas sebaik-baiknya dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik PNS atau ASN sebagai pedoman, panduan, birokrasi, dan standar penilaian seorang ASN dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, definisi sistem merit. Sistem merit ialah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang. Contoh sistem merit di Indonesia yaitu pelaksanaan penerimaan CPNS dan karyawan perusahaan BUMN ataupun swasta yang berdasarkan kualifikasi dan kompetensi. ASN memiliki fungsi sebagai pelayan publik. Maka dari itu, sebagai pelayan publik, ASN harus melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Pelayanan publik yaitu kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi warga negara dalam bentuk barang, jasa, dan pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pelayan publik. Pelayanan publik diklasifikasikan menjadi 4, yaitu pelayanan administratif dengan output berupa dokumen, pelayanan barang dengan output berupa benda atau barang, pelayanan jasa dengan output sarana dan prasarana yang bermanfaat, serta pelayanan regulatif dengan output penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan. Unsur-unsur pelayanan publik ada 10, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Sementara itu, prinsip pelayanan prima ada 9, yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, mudah diakses, akuntabel, dan berkeadilan. Untuk mendukung unsur-unsur pelayanan publik dan prinsip pelayanan prima, perlu diterapkan etika dan etiket oleh seorang ASN. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket adalah aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antara sesama manusia. Untuk mencapai tujuan bersama, perlu diterapkan whole of government. Whole of government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama yang dimaksud yaitu pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Terdapat 3 kunci penting di dalam whole of government. Yang pertama yaitu kolaborasi. Merupakan bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait, baik individu atau lembaga yang terlibat dan menerima manfaat. Yang kedua, koordinasi. Dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja atau unit-unit organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Sinergitas berarti membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi ASN yang aktif, anti korupsi, tidak ikut terlibat dalam segala proses kegiatan suap-menyuap, menerapkan kedisiplinan, datang tepat waktu,
dan memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang telah diamanahkan, dan tidak melakukan diskriminatif terhadap setiap masyarakat yang diberikan pelayanan. Sekian video mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya.